Waalaikumsalam Ibu. Selamat sore. Terima kasih ya udah mau datang hari ini. Coba perkenalan dulu. Ya Bu, perkenalkan nama aku Alifah Angelina Salsabila, biasanya dipanggil Angel Bu. Oke Angel, perkenalkan dulu ya. Ya. Nama Ibu Raina Khairunisa, panggil aja Ibu Raina. Ya. Oke Angel, kalau gitu gimana sih kabar Angel hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi saya sedikit tegang nih Bu karena saya baru pertama kali melakukan sesi konseling. Gak apa-apa, wajar. Kamu tenangin aja dulu diri kamu. Di sini semua yang kamu ceritakan itu akan Ibu jaga kerahasiaannya. Kenapa? Karena di sesi konseling ini tuh ada 3 asas. Ibu jelasin dulu ya. Yang pertama itu namanya asas kesukarelaan. Seperti nih, Angel datang ke sini karena paksaan atau sukarela Angel? Dari diri saya sendiri sih Bu. Ya, itu namanya asas kesukarelaan. Jadi Angel datang ke sini gak ada paksaan. Yang kedua itu namanya asas keterbukaan. Jadi di sini Angel, kalau Ibu suruh cerita, Angel ceritain semua ya, jangan ada rahasia. Karena kalau Angel bisa terbuka itu bisa mempermudah kita untuk menemukan solusi untuk masalah Angel. Baik Bu. Seperti itu. Nah yang ketiga itu namanya asas kerahasiaan. Jadi semua cerita Angel itu akan Ibu jaga rahasianya. Nah nanti kalau misalkan nih ternyata masalah Angel itu membutuhkan penanganan yang lebih lanjut, Ibu izin untuk cerita Angel itu Ibu serahkan kepada pihak yang lebih berwenang. Seperti itu, gimana? Setuju Angel? Setuju Bu. Jadi tujuan kita di sini tuh hanya untuk membantu kamu tuh paham sama perasaan kamu dan bikin kamu tuh lebih nyaman. Setuju kan? Setuju Bu. Nah kalau gitu Angel, sebelum kita bahas hal-hal yang lebih spesifik nih, boleh Ibu tahu nih sedikit tentang Angel. Misalnya Angel dari kelas apa dan bagaimana rasanya di sekolah menjelang masa-masa ujian ini? Aku dari kelas 11 Bu. Sejauh ini sih rasanya campur aduk ya Bu. Senang karena hampir bisa naik kelas, tapi juga gugup dan terlalu cemas sih Bu saat memikirkan materi yang akan aku kuasai. Wah, masa-masa penentuan nih ya. Iya Bu. Jadi pasti seru nih belajar materi baru. Seru sih Bu, tapi kok rasanya aku malah ketinggalan dari teman-teman yang lain, padahal aku udah berusaha keras belajar juga Bu sama. Kalau gitu boleh Ibu tahu nggak tentang keseharian kamu saat belajar? Gimana sih kamu ngatur waktu kamu dan menghadapi materi yang sulit? Awalnya sih aku semangat belajar Bu, tapi kok lama-lama aku mulai ngerasa minder ya karena teman-teman aku tuh kelihatannya lebih santai, tapi malah lebih menguasai materi. Jadi saya sekarang sering menunda belajar Bu, takut kalau misalnya belajar ternyata hasilnya nggak memuaskan. Jadi kamu tuh merasa belum bisa optimal belajar karena rasa cemas itu tuh bikin kamu itu menarik diri dari buku dan menunda belajar, seperti itu. Baik Angel, kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat kamu tuh datang ke sini hari ini? Coba Angel ceritakan apa yang sedang mengganggu pikiran Angel. Aku rasa sangat cemas Bu, jadi setiap kali ada pengumuman, ada jadwal ujian atau bahkan hanya lihat buku-buku pelajaran yang numpuk, saya tuh langsung panik Bu. Jantungnya tuh berdebar kencang, tangan tuh bisa sampai keringetan, terus perutnya bisa mual-mual gitu Bu. Sampai mual-mual Iya. juga. Oh, kalau begitu berarti lumayan parah ya Iya Bu. responnya. Saya ngerti perasaan fisik seperti mual, lalu berdebar itu pasti sangat gak nyaman ya. Iya Bu, benar. Kalau gitu nih, bisa kamu ceritakan lebih lanjut tentang apa sih yang bikin kamu tuh ngerasa cemas? Apakah karena materinya yang sulit kah atau ada hal lain? Sejak aku masuk SMA sih Bu,
Tapi dulu pas SMP nggak separah ini. Cuman sekarang rasanya masa depan saya ditentukan oleh nilai ujian ini, dan jadi saya takut sekali Bu buat kesalahan atau gagal, terus nggak dapet nilai yang sempurna. Oke, kalau gitu, apakah kecemasan ini tuh terjadi setiap kali kamu menghadapi ujian dari semua mata pelajaran atau hanya pada pelajaran tertentu saja? Terjadi setiap kali saya harus menghadapi ujian Bu. Berarti ketika mau ujian itu masa-masa mau ujian kamu ngerasain itu terus ya? Iya Bu, jadi seperti semua mata pelajaran gitu Bu. Oke, Angel, kalau gitu sekarang kan kita jadi sudah tahu nih bahwa akar kecemasan kamu tuh adalah bayangan konsekuensi terburuk jika kamu gagal ujian. Kalau begitu, apa yang ingin kamu capai nih dari sesi-sesi konseling ini? Coba. Saya pengen bisa fokus Bu, jadi saya pengen bisa belajar tanpa dihantui rasa mual, terus nunda-nunda belajar. Jadi saya tuh pengen bisa ngurangin rasa cemas, terus ningkatin percaya diri saat ngadepin ujian gitu Bu. Oke, Angel, itu tujuan yang sangat baik dan realistis ya. Jadi kita akan fokus membantu kamu mengurangi nih gejala fisik seperti mual tadi, dan kita akan mengganti pikiran kamu yang memicu kepanikan saat ujian. Apakah kamu setuju dengan tujuan ini? Setuju Bu. Oke, Angel, bagus banget. Kita akan bekerja sama mencapainya melalui beberapa latihan dan pemahaman baru tentang pikiran kamu sendiri. Sekarang mari kita lihat lebih dalam nih pikiran-pikiran yang sering muncul itu. Kalau gitu sekarang nih mari kita gali. Saat kamu duduk di ruang ujian dan menerima lembar soal nih, atau bahkan saat belajar dan tiba-tiba panik, pikiran apa yang pertama kali muncul seolah-olah itu adalah sebuah ramalan? Saya mikir kalau saya pasti lupa semua yang udah saya pelajarin Bu, atau nilai saya harus sempurna, kalau enggak masa depan saya hancur. Berarti pikiran kamu tuh saya tuh pasti lupa, terus saya harus nilainya sempurna, kalau enggak masa depan saya hancur, seperti itu. Iya Bu. Nah, biasanya memang pikiran itu tuh kapan sih munculnya? Pada saat sebelum melihat soal atau saat kamu sudah mulai mengisi jawaban? Biasanya sebelum mulai Bu, bahkan waktu lihat guru masuk ke ruangan atau waktu saya macet bentar itu aja saya udah mulai panik Bu. Oh, jadi bahkan sebelum kamu baca soal dengan benar, tubuhmu sudah bereaksi secara hebat ya? Karena ramalan negatif yang di kepala kamu itu. Iya Bu, benar. Itu jadi buat saya mulai mual gitu Bu. Kalau begitu, mari kita hubungkan nih antara pikiran, kemudian perasaan dan perilaku kamu. Apa yang kamu rasakan di tubuh kamu, di perut, di tangan, atau bahkan di kepala ketika kamu berpikir nilai saya harus sempurna, kalau tidak masa depan saya hancur? Saya merasa sangat cemas Bu. Perut saya mual, tangan saya keringatan, dan saya ingin sekali kabur dari ruangan itu. Jadi perasaan takut dan mual itu muncul karena pikiran negatif yang kamu yakinin bahwa kegagalan kecil itu adalah kehancuran yang total, seperti itu. Iya Bu. Ketika perasaan mual itu dan ingin kabur itu muncul, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya biasanya cenderung diam, terus pura-pura sibuk merapikan buku, atau malah akhirnya menunda belajar Bu, biar nggak perlu ngadepin materi yang sulit. Jadi sampai menunda belajar juga. Iya Bu. Jadi perilaku menunda itu jadi cara kamu melindungi diri kamu dari rasa takut gagal, seperti itu. Iya Bu. Nah, ternyata cara kamu yaitu menunda itu malah bikin kamu semakin cemas dan bahkan tidak siap
setiap kali menghadapi ujian, seperti itu. Iya Bu, benar. Jadi semakin saya menghindar, makin takut jadinya. Kalau gitu sekarang kita coba ubah pikiran negatif itu ke pikiran yang lebih realistis ya, Angel. Iya Bu. Kalau biasanya kamu berpikir nilai saya harus sempurna, kalau tidak masa depan saya bakalan hancur. Menurut kamu nih, pikiran alternatif apa yang bisa kamu ucapkan yang lebih seimbang dan berpihak pada kamu? Mungkin seperti saya sudah berusaha keras, kalaupun ada kesalahan atau nilai saya tidak sempurna itu wajar karena itu adalah bagian dari proses belajar dan perbaikan. Berarti kamu sudah bisa berpikir kalau kamu sudah berusaha keras walaupun itu ada kesalahan atau nilai kamu tidak sempurna itu sudah wajar kan, seperti itu. Iya Bu. Jadi kamu sudah bisa mulai menerima bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari proses belajar, bukan bukti dari kegagalan permanen. Bagaimana? Iya Bu. Jadi saya merasa lebih ringan jika mikir seperti itu. Kalau begitu kita lanjut. Apa yang kamu rasakan ketika mengganti pikiran yang menghakimi itu dengan pikiran yang lebih menerima? Saya ngerasa lebih tenang Bu. Jadi saya nggak terlalu takut untuk ujian. Jadi beban di dada saya tuh berkurang. Bagus banget Angel. Bagaimana kalau kamu menerapkan pikiran itu saat kamu tuh mulai merasa mual dan ingin menunda belajar di waktu malam? Saya rasa saya bisa mulai belajar dan lebih fokus Bu. Saya tidak akan langsung panik. Nah, bagus banget. Jadi kamu tuh sudah mulai menyadari bahwa mengubah cara berpikir itu bisa mengubah cara kamu merasakan dan pada akhirnya mengubah cara kamu bertindak saat menghadapi ujian. Iya Bu, saya baru sadar itu sekarang bahwa yang mengontrol panik saya itu adalah pikiran saya sendiri Bu. Nah Angel, kita tadi sudah berhasil merubah pikiran kamu dengan pikiran yang lebih realistis seperti itu ya. Sekarang nih, kita tuh harus mengubah perilaku menunda kamu juga yang muncul karena kamu takut gagal. Seperti tadi kan, yang kamu ceritakan tadi, kamu pernah mencoba teknik belajar bertahap nggak sebelumnya? Sebelumnya saya pernah Bu, cuman saya cepat bosan karena ngerasa percuma dan akhirnya saya malah buka HP. Udah pernah coba tapi ya? Udah pernah. Kalau begitu bagaimana nih kalau kita mulai dari yang paling minimal, yaitu teknik 15 menit belajar intens. Kira-kira kamu sanggup nggak kalau saya minta kamu melawan godaan HP dan fokus belajar hanya 15 menit 3 kali seminggu? Saya rasa bisa sih Bu, karena 15 menit sepertinya nggak terlalu mengancam saya deh Bu, daripada saya harus belajar 2 jam. Oke, bagus banget. Jadi sekarang kita tingkatkan lagi tantangannya secara bertahap ya. Bagaimana kalau kamu mulai berlatih di ruangan yang sepenuhnya bebas dari ponsel dulu. Lalu pelan-pelan nih kamu tingkatkan durasinya dari 15 menit menjadi 30 menit setelah kamu merasa nyaman. Bagaimana? Sepertinya bisa membantu Bu. Nggak terlalu menakutkan kalau mulai dari yang kecil dulu. Jadi saya bisa membuat zona bebas ponsel di meja belajar saya. Jadi kamu tuh mau mulai dari langkah kecil supaya kepercayaan diri kamu untuk melawan perilaku menunda tadi itu bisa tumbuh perlahan seperti itu Angel. Iya Bu, betul. Jadi saya akan coba Bu. Nah Angel, kita sudah melewati sesi-sesi yang sangat panjang ya. Banyak banget hal-hal penting di sesi hari ini. Dari kita membongkar pikiran hingga merencanakan eksperimen belajar, saya mengapresiasi keberanian kamu untuk terbuka. Nah, kalau gitu sebelum kita akhiri, saya ingin tahu bagaimana sih perasaan kamu setelah sesi ini?
Saya rasa lebih lega, Bu. Jadi saya sadar bahwa rasa mual dan kecemasan saya yang berawal dari pikiran-pikiran negatif yang tidak realistis, terutama yang menuntut kesempurnaan. Rasanya seperti ada beban besar yang terangkat, Bu, dari pundak saya. Jadi kamu tuh sudah merasa lebih lega karena kamu sekarang tahu nih apa yang menyebabkan kecemasan kamu dan kamu menemukan bukti yang menentang pikiran itu. Benar begitu, Angel? Iya, Bu, benar sekali. Jadi saya sekarang punya harapan, saya juga jadi tahu apa yang harus saya lakukan, yaitu menantang pikiran saya sendiri. Terus selama ini saya kan hanya rasa takut, tapi nggak pernah tahu kenapa. Sekarang saya ngerti itu karena dari pikiran negatif saya, Bu. Bagus banget, Angel. Jadi kesadaran diri itu adalah langkah pertama dan terpenting. Kalau begitu, apa yang kamu rasakan tentang tugas, talk record, dan eksperimen belajar yang saya berikan? Apakah kamu merasa itu bisa membantu kamu? Saya pikir bisa, Bu. Merekam pikiran negatif dan mencari bukti akan buat saya sadar apa yang harus saya perbaiki, dan juga bisa mengubah pikiran negatif itu. Jadi saya harus mencoba. Saya yakin itu bisa membantu saya melawan kebiasaan menunda itu, Bu. Oke, Angel, waktu kita untuk sesi ini udah habis ya. Terima kasih banyak atas keterbukaanmu, kesediaanmu untuk bekerja sama. Angel, jangan ragu untuk mencatat hal-hal yang kamu temukan di minggu ini, di sesi ini, terutama saat kamu berhasil belajar selama 15 menit tanpa menunda. Mari kita bertemu lagi di minggu depan untuk membahas tugas yang sudah kamu kerjakan dan melihat kemajuanmu ya, Angel. Sampai jumpa, Angel. Assalamualaikum. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, sebelumnya. Waalaikumsalam.